Ya, masih di saling silang, dicabutnya salah satu pasal di Pergub mengenai pelarangan kendaraan roda 2 untuk melintas di Sudirman Tamrin. Siapakah yang senang, siapakah yang gundah? Itu yang kita bahas pada malam hari ini. Para narasumber, saya ingin mulai bicara mengenai apakah ini ada nuansa politik di balik pencabutan larangan tersebut. Saya ingin mulai dari Pak Darmaning Tias sendiri. Bagaimana Anda melihat permasalahan ini secara komprehensif? Kalau saya mengatakan politis, saya tidak bisa pasti ya. Tapi Anda melihat ada nuansa tidak? Ada kebetulan-kebetulan itu ya. Oke, iya kebetulan. Gitu kebetulannya apa, Pak? Kebetulan katakanlah misalnya Gubernur Anies pernah mau melontarkan untuk mencabut larangan penggunaan sepeda motor di Sudirman Tamrin, gitu ya. Itu ya pernah. Gitu. Tapi saya kan termasuk orang yang konsisten untuk menolak itu awal. Tetapi kalau mendengarkan cerita Bung Musa sejak awal tadi tentang bagaimana riwayat gugatan ini, kok sepertinya nggak ada korelasinya, gitu loh. Jadi ini kan kebetulan ada korban yang ditilang dan kemudian sidang kalah, ibaratnya balas dendam gitu loh, karena jengkel kalah, ya udah kita gugat aja kan gitu. Jadi ternyata dikabulkan. Ternyata dikabulkan bahwa kemudian keluarnya putusan ini setelah gubernur baru dengan adanya yang melontarkan gagasan untuk mencabut larangan, itu kebetulannya, gitu loh. Itu yang saya katakan kebetulan. Tapi kalau kita runut lagi mendengar ceritanya Musa, kan gugatannya itu sejak September. Sementara kan gubernur baru dilantik Oktober, pertengahan Oktober. Jadi kok ya sepertinya nggak ada hubungannya. Tetapi bahwa sudah diketahui menang gubernur dan wakil gubernur ini jauh sebelum Oktober. Oh ya, sudah. Tapi kan proses gugatan ini karena saya pernah melakukan judicial review juga, itu kan lama. Jadi saya kira sejak dia kecewa di sidang dan kalah itu, saya kira dia sudah kecewanya sesudah dinyatakan gubernur ini menang atau belum? Jauh itu. Saya yakin jauh karena untuk memobilisasi 17 pengacara ini tidak mudah. Jadi saya kira prosesnya panjang ya. Saya mengalami sendirilah gitu dengan kawan gitu untuk menyiapkan judicial review ini sangat panjang. Jadi saya kira prosesnya jauh sebelum ada gubernur. Tetapi sekarang sekali lagi bahwa keputusan ini muncul setelah gubernur baru yang ingin mencabut, gitu loh. Jadi saya kira saya mengatakannya serba kebetulan. Serba kebetulan begitu yang bisa dikait-kaitkan dengan secara politis. Gitu. Baik, kita akan menerima penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan Freddy dari Cengkareng. Silakan Pak Freddy. Begini, Bu. Jadi saya sangat senang. Iya. Ya, saya sangat senang ini gugatan masyarakat dikabulkan. Karena memang saya sebagai masyarakat kasihan kepada masyarakat kecil. Kakinya dibatasi kalau sampai motor-motor itu nggak bisa melintas di jalan-jalan protokol. Anda pengguna ojek online? Saya sih semua, Bu. Saya punya mobil, punya motor, penggunanya ojek online, ya. Cuma saya merasa aja diskriminatif pada saat kendaraan roda 2 tidak bisa melintas di Sudirman Tamrin, begitu. Kalau saya sih, Bu, praktis-praktis aja. Saya bisa menggunakan angkutan umum. Saya sebenarnya lebih senang mendukung angkutan umum. Cuma sampai saat ini, saya pengalaman kuliah dari Cengkareng ke UKI. Ya. Nah, kalau naik busway itu paling cepat 2 jam, paling lambat itu 3 jam. Begitu ya. Sementara kalau Anda berkeputusan menggunakan roda 2, baik itu online saya naik roda 2 itu 1 jam udah nyampe, Bu. Berapa lama? Sedangkan kita kerja, izin itu cuma kita kuliah sore. Jadi padahal rindu, kita sudah kerja capek mau naik busway yang nyaman, ternyata saya berdiri 3 jam loh sampai UKI. Oke. Saya
Saya sudah coba. Nah ini makanya untuk Pemprov bagaimana caranya kalau mau masyarakat beralih ya dengan otomatis karena masyarakat senang, masyarakat bahagia naik busway atau naik angkutan umum moda transportasi umum bukan karena dipaksa. Saya sebenarnya tidak terpaksa, saya mau menyukseskan program pemerintah, tapi saya rasa 3 jam saya berdiri Bu, pulang pergi 6 jam. Iya. Berdiri laki-laki kan mengalah, ada perempuan kita mengalah karena udah capek loh kuliah kerja, nah, apalagi macet. Ya. Oke. Kalau 1 jam kita sudah nyampe. Suara hati salah satu warga DKI Jakarta. Baik, Pak Freddy, selamat malam. Masih ada penelpon lagi? Tampaknya tidak. Saya ke Pak Jonggir. Pak Jonggir, itu tadi suara hati masyarakat begitu. Ya memang yang salah bukan kendaraan roda 2-nya. Memang angkutan umumnya ini belum proper begitu, belum bisa digunakan secara maksimal. Memang tadi saya sudah sebut, saya katakan tadi ya, bahwa angkutan umum itu memang belum ke seluruh penjuru itu sudah tersedia dengan baik. Tetapi kan kita harus membantu bahwa memang di aturan transportasi ini di undang-undang juga dikatakan di situ bahwa pemerintah ini akan menyediakan angkutan umum, bertanggung jawab terhadap angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau kan gitu kan. Nah, sekarang ini kalau di jalan protokol atau bus besar lah, itu saya pikir kita harus mengakui bahwa itu udah lebih baik, bagus lah gitu ya. Saya sendiri saya tinggalkan mobil saya di rumah karena memang udah dari tempat saya udah ada busway. Saya taruh mobil cuma 4.000 parkir, saya naik busway. Itu kan karena udah ini. Nah sekarang yang belum tersentuh oleh gubernur yang lama barangkali adalah angkutan-angkutan umum yang kecil ini ya, bus kecil ke bawah. Nah, ini kan ada program daripada gubernur kita yang baru ini, OKO Trip ini. Ya. Ini sebenarnya kita harus dukung. Ya, kita harus dukung. Apa yang Anda khawatirkan ketika kemudian kendaraan roda 2 banyak di tempat jalan-jalan protokol, maka OKO Trip ini tidak akan jalan? Saya pikir sih bukan ke sana arahnya ya, bukan itu. Tetapi karena diatur selama ini sudah bagus ya, sudah membantu yang telah tersedia ini, yang existing ini udah terbantu ya. Selama kalau nggak salah saya pergubnya itu tahun 2014, 3 tahun ini dianggap sudah bagus sebenarnya. Kalau itu ada evaluasi dilihat itu sebenarnya sudah bagus. Kenapa mesti harus dicabut? Itu loh ininya gitu loh. Jadi saya tidak berbicara untung ruginya dan ditakutkan, saya tidak. Tetapi karena kita menganggap bahwa itu udah bagus selama 3 tahun ini, kenapa mesti dicabut gitu loh. Ya kan? Nah, tinggal kan kita dukung ini program pemerintah yang akan datang apa. Nah, semuanya sepeda motor ini kan diharapkan nanti jadi feeder semuanya kan. Itu sebenarnya dan sekarang saya pikir kalau kita udah mulai seperti itu, semua kan akan mendukung akhirnya, bisa mempercepat revitalisasi angkutan umum ke bawah. Tetapi kalau masih terus itu kita pakai, ya saya pikir sih menghambat juga ya. Kalau tanggapan Anda singkat saja sebelum saya break dengan apa yang sejak tadi Pak Musa katakan, jangan khawatir kalau kemudian angkutan massal sudah bagus begitu, ini ojek online dan kendaraan roda 2 ini akan hilang dengan sendirinya. Saya pikir sih begitu, tetapi kita harus juga mengakui bahwa memang sepeda motor itu bukan sepeda motor yang dipakai oleh pribadi sendiri. Kalau itu saya yakin akan ditinggalkan. Tetapi kan ini kan komersialnya ini yang tidak bisa ditinggalkan. Kenapa terjadi seperti ini? Bukan sepeda motor yang pribadi, yang murni ke kantor, bukan itu yang. Kalau bukan yang pribadi, tapi ke teman-teman yang dari online, apa salahnya Pak? Begitu. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan rezeki begitu ya. Kalau soal hak ya, kalau soal pihak-pihak yang lain juga. Kalau soal hak, sebenarnya sih semua punya hak di sana ya. Tetapi kan kita harus melihat aturannya kan gitu. Saya udah bilang tadi, bertahun-tahun angkutan umum juga dilarang di sana. Mana pernah Bajaj lintas di sana kan? Bajaj juga cari duit sebenarnya. Mana pernah Bajaj protes? Nggak pernah kita protes karena memang itu aturan. Belum bertemu ketua seperti Pak Musa. Kita itu patuh dengan aturan. Oke. Ya kan? Pak Musa silakan menanggapi singkat saja. Memang harus pemerintah juga mesti fair. Kan sebenarnya online ini juga kan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Pergerakannya. Tapi jangan dimatikan yang ada. Jangan mati yang ada gitu. Ayo. Matinya ada gimana juga. Apa iya? Nggak pernah Pak Musa lihat bahwa taksi sekarang yang operasi hanya 39%.
Sejak lahirnya 2014 itu online. Oh, oke. Itu mematikan yang lain. Itu mencuat kembali begitu ya. Bukan mematikan yang lain. Ayo. Silakan menanggapi. Mematikan penghidupan dari kan gini, para pengusaha taksi kita. Itu kan keniscayaan sebenarnya. Ada ekonomi bergerak, ada yang satu, ada yang kalau sekarang kita lihat Pak. Ada yang naik, ada yang turun. Jangan. Sekarang saya lihat nih, kita lihat sama-sama fair nih. Taksi yang pelayanannya stabil, istilahnya istiqomah, kan sekarang tetap jalan. Nggak ada permasalahan yang contoh Bluebird nih. Dari dulu juga Pak Musa tahu bahwa kesetaraan itu kita yang nuntut di sana. Nggak Kan tetap gitu jalan kan? kan Pak, Bluebird aja tetap jalan kan. Jalan, ya kan? Jalannya seperti apa? Iya kan? Pernah nggak Pak Musa lihat berapa persen yang jalan sekarang? Ini curahan hati. Jadi akhirnya berbuntutnya pada permasalahan yang memang dari awal antara taksi online dengan kendaraan karena tidak mau aturan gitu loh. Udah dibuat aturan tapi nggak diikutin. Jadi kita disuruh bertarung dengan yang tidak ada aturan. Misalkan ini ada petinju, satu diikat, dipegangin gitu. Yang satu dilepas gitu kan. Menurut Anda siapa yang salah? Masa mereka yang salah, bukannya regulator yang salah? Soal ojek online ini pun juga perlu kita ingatkan. Jangan-jangan nanti kalau angkutan umum udah beres, kalau orang pindah ke angkutan umum, mereka akan merajam. Ojol ini menimbulkan persoalan. Pengangguran. Enggak juga sebenarnya. Karena nanti harus mungkin beralih ke pangsa pasarnya lain. Gitu. Kan sekarang kan sebenarnya pergerakan bisnis nih sebenarnya tertolong sama ojol nih. Contoh mengantarkan dokumen dan lain makanan dan lain-lain karena ya, tapi itu tadi itu persoalan shifting aja kalau shifting. Dan itu kalau ada datanya mungkin itu sebenarnya banyak juga persentasenya yang buat ngantar barang dan makanan itu shifting. Dulu kan juga ada tiki, ada macam-macam itu. Jadi cuma shifting dari tiki dan paket lain. Kalau yang makanan baru tuh, kalau yang makanan mah baru. Yang pesan makanan baru. Oke. Memang kalau kita bicara soal kendaraan angkutan online dan yang konvensional selalu masalahnya basic kembali lagi, yang satunya merasa banyak aturannya, yang satunya merasa ini ya memang inovasi yang mau tidak mau harus diterima. Jadi dibuat aturan. Sesaat lagi tetaplah di Saling Silang.